Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Pekacaran Pekalongan. Jadi di sini kedatangan kami ke sini kami akan membahas atau kami akan memberikan penyuluhan remaja tentang menstruasi. Sebelumnya saya di sini tidak sendiri, ada beberapa teman saya yaitu Afian Triyulianti, kemudian Putri Nurfasli Jupri, Rima Inayatul Mufida, terus Amalia Sofa, Intan Nurhidayah, kemudian saya sendiri yaitu Lita Asriani. Jadi nanti di sini sistemnya teman-teman kita diskusi saja, kami akan memberikan penyuluhan, nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Tujuan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang menstruasi. Tentunya teman-teman semua sudah mengalami menstruasi ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya menstruasi, kemudian apa saja sih menstruasi, ciri-ciri menstruasi yang tidak normal. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana cara kita dalam menghadapi menstruasi. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Yang pertama, kita perlu ketahui apa itu menstruasi. Nah, menstruasi atau biasa disebut dengan menarche adalah datangnya haid pertama bagi perempuan remaja. Menarche ini sebenarnya hanyalah puncak dari serangkaian perubahan yang terjadi pada seorang gadis yang sedang menginjak dewasa. Kemudian wanita umumnya mengalami perdarahan rahim pertama yang disebut dengan menarche atau awamnya biasa disebut dengan menstruasi. Menarche ini menandai transisi ke masa dewasa. Menarche merupakan tanda bahwa remaja putri kini telah menjadi seorang wanita yang dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wanita dewasa. Jadi, teman-teman, menarche ini kan pertama kali haid. Teman-teman tentunya sudah haid ya. Teman-teman ingat kan ya kapan pertama kali haid? Ya, umumnya kan pada SMP begitu. Nah, menarche ini menandakan bahwa seorang perempuan itu mengalami perubahan dari yang tadinya anak-anak menjadi dewasa atau remaja begitu. Nah, menarche ini yaitu perdarahan rahim. Jadi kan menarche atau menstruasi mengeluarkan darah ya. Jadi itu merupakan tanda perdarahan dari rahim yang pertama kali yang dialami oleh seorang perempuan yang menandai seorang perempuan berubah menjadi seorang perempuan yang dewasa. Gitu. Kemudian selanjutnya, apa sih arti dari menstruasi sendiri? Menstruasi adalah suatu proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar-kelenjar, dan sel-sel yang tidak terpakai karena tidak adanya pembuahan atau kehamilan. Jadi menstruasi ini peluruhan dinding rahim. Nah, ini menandai bahwa seorang perempuan itu tidak sedang hamil karena jika sedang hamil maka seorang perempuan rahimnya itu mengalami penebalan begitu. Jadi tidak mungkin seorang yang hamil itu mengalami menstruasi. Kemudian tubuh seorang gadis telah cukup matang untuk hamil. Jadi menstruasi ini adalah sebuah tanda bahwa seorang perempuan ini sudah siap untuk hamil. Kemudian setiap bulan salah satu indung telur akan melepaskan sel telur yang disebut dengan ovulasi. Jika ovulasi terjadi dan sel telur telah dibuahi, lapisan dinding rahim akan keluar melalui vagina dan itulah yang disebut dengan menstruasi. Jadi pada saat kita mengalami ovulasi itu akan ada penebalan dinding rahim. Nah, itu nanti apabila tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim itu akan meluruh dan mengeluarkan darah yang disebut dengan menstruasi. Selanjutnya penyuluhan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nanti bisa didengarkan ya teman-teman. Ya, silakan Mbak Afiani. Ya, terima kasih Mbak Lita. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ya. Kapan sih menstruasi itu datang? Jadi menstruasi itu datang setiap orang berbeda-beda ya. Tidak ada kesamaan pada orang. Kemudian untuk usia datangnya menstruasi yaitu pada usia 12 atau 13 tahun. Tapi ada juga yang bisa melebihi 12 atau 13 baru menstruasi atau bahkan di usia 8 tahun sudah menstruasi. Kemudian
menstruasi ini akan berhenti sendiri pada saat kita sudah menopause. Menopause itu antara umur 45 sampai 55 tahun. Kemudian tanda-tanda yang muncul apabila akan menstruasi yaitu biasanya menstruasi dimulai 2 tahun setelah payudara mulai tumbuh serta keluar cairan putih pada vagina atau yang disebut juga keputihan ya teman-teman. Biasanya anak perempuan mengalami menstruasi pertama di usia sama dengan ibunya dulu saat menstruasi. Kemudian sindrom sebelum datang bulan, menjelang datang bulan atau menstruasi biasanya mengalami rasa tidak enak atau gejala yang tidak enak seperti nyeri payudara, kemudian rasa perih pada bagian perut bawah, kemudian merasa sangat lelah, nyeri otot terutama di punggung bagian bawah, kemudian perubahan kebasahan vagina, ini cenderung vagina lebih lembab ya teman-teman, kemudian muka berminyak atau tumbuh jerawat, biasanya kan kalau mau mens itu tumbuh jerawat itu normal ya teman-teman, kemudian gangguan emosi seperti mudah tersinggung dan gelisah, kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Rima Inayatul. Silakan Mbak Rima. Baik, terima kasih Mbak Afiani. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya ya, untuk penyuluhan maksudnya. Jadi ada juga tanda haid yang tidak normal, yaitu yang pertama menstruasi lebih atau banyak, atau juga bisa lama. Jadi menstruasi bisa dibilang tidak normal jika darah yang keluar itu berlebihan atau disebut juga menorragia. Kemudian hal ini ditandai dengan teman-teman itu mengganti pembalut lebih dari 2 jam. Ada juga keluarnya gumpalan darah yang ukurannya itu lebih besar dari 2,5 cm. Menstruasi yang berlangsung itu bisa saja sampai 7 hari lebih. Kemudian ada juga menstruasi terlambat atau berhenti. Menstruasi terlambat atau berhenti atau tidak lancar itu termasuk kondisi yang tidak normal. Seorang wanita yang tidak mengalami menstruasi sampai 3 periode berturut-turut atau belum mengalami menstruasi saat menginjak usia 15 tahun disebut juga mengalami menorea. Kemudian ada juga nyeri hebat. Nyeri hebat menstruasi adalah hal yang wajar, namun sebagian wanita bisa merasakan nyeri menstruasi yang sangat berat hingga membuat mereka tidak mampu melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, di sini ada juga variasi warna darah haid yang normal dan tidak normal ya teman-teman. Ada juga yang oranye, yaitu oranye adalah tanda implementasi atau menambahnya sel telur atau infeksi bakteri menular seksual. Kemudian pink pucat. Nah, pink pucat ini kurangnya nutrisi tertentu seperti zat besi sebagai tanda anemia. Kemudian ada juga merah muda, yaitu kurangnya estrogen dan tanda ovulasi. Kemudian adalah warna merah terang, ini juga darah haid normal, tapi bisa juga itu darah menular seksual. Kemudian ada merah tua, yaitu kadar hormon yang tidak seimbang dan gejala fibroid rahim jika darah menggumpal. Kemudian ada merah keabuan. Merah keabuan itu ada yaitu tanda infeksi menular seksual atau infeksi bakteri. Kemudian ada warna coklat, yaitu sisa darah yang mengendap pada rahim dan juga pertanda kehamilan. Kemudian penyuluhan ini akan dilanjutkan sama teman saya bernama Amalia. Silakan Mbak Amalia. Ya, baik. Saya lanjutkan ya teman-teman semuanya. Bagaimana sih kita tahu pembalut yang kita gunakan aman atau tidak? Lanjut. Kemudian yang pertama, bentangkan pembalut di atas kain seperti akan dipakai. Kemudian yang kedua, ambil air gelas atau tuangkan air sekitar 50 cc atau sekitar 1,5 gelas di permukaan pembalut tersebut. Kemudian yang ketiga, ambil tisu dan letakkan di atas bentang pembalut yang sudah diberikan air tersebut. Lalu tekanlah. Nah, apabila tisu tersebut basah, bila iya berarti mengakibatkan sekitar mengetahui itu lembab.
Kemudian yang keempat, ambil lembaran inti pembalut atau isi dan masukkan ke dalam sisa air di gelas tersebut dan diaduk. Kemudian yang kelima, lihatlah perubahan warna air dan seratnya. Yang keenam, apakah produk tersebut utuh atau hancur seperti pulp. Jika hancur dan airnya keruh, berarti Anda menggunakan produk yang berkualitasnya buruk dan banyak yang mengandung pemutih atau hasil bleaching. Hati-hati terhadap zat dioksin. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya untuk memilih pembalut yang akan dipakai. Kemudian yang ketujuh, dari produk yang berkualitas buruk tersebut mengandung dioksin yang sering menyebabkan bagian intim organ wanita mengalami banyak masalah. Nah, seperti apa sih masalahnya? Seperti keputihan, gatal-gatal, iritasi, kemudian bisa juga memicu terjadinya kanker mulut rahim atau serviks. Kemudian menarche atau menstruasi ini sakit tidak sih? Nah, gejala premenstruasi atau sindrom atau PMS dapat menyertai sebelum atau saat menstruasi. Antara lain yang pertama, perasaan malas bergerak, kemudian badan menjadi lemas, serta mudah merasa lelah. Lalu yang kedua, nafsu makan meningkat dan suka makan makanan yang rasanya asam, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, emosi menjadi labil. Biasanya kita mudah uring-uringan atau sering emosi. Temannya bilang sedikit apa, lalu sedikit-sedikit marah gitu ya teman-teman. Kemudian sensitif dan perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Yang keempat, mengalami kram perut atau dysmenorrhea. Nah, yang kelima, kepala nyeri. Yang keenam, bisa menyebabkan pingsan. Yang ketujuh, berat badan bertambah karena tubuh menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Lalu yang kedelapan, pinggang terasa pegal. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kak Putri ya. Silakan. Ya, sebelum saya melanjutkan, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya, berarti tadinya sudah dijelaskan sama teman-teman saya, sudah paham ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa nanti di akhir bisa ditanyakan ya. Baik. Nah, bagaimana sih cara mengatasi haid? Nah, haid atau PMS itu bisa dikurangi dengan meningkatkan kadar serotin atau mengonsumsi karbohidrat seperti nasi, terus roti, singkong seperti itu. Terus jika teman-teman itu merasakan lemas atau pusing dan gejala anemia, bisa dikurangi dengan meningkatkan asupan zat besi. Caranya itu adalah banyak-banyak mengonsumsi sayuran hijau ya teman-teman, seperti daun singkong, terus kangkung, itu juga bayam seperti itu. Nah, susu juga dapat meningkatkan zat besi dalam tubuh. Terus untuk bisa juga teman-teman mengonsumsi suplemen tambah darah untuk bermanfaat dilakukan pada saat menstruasi itu. Penambahan kan menstruasi itu kan mengeluarkan darah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menambah darah teman-teman itu dengan cara mengonsumsi penambah darah ya. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang nggak mau mengonsumsi penambah darah? Wah, jangan seperti itu ya teman-teman. Ya saya tahu mungkin mual ya, mungkin teman-teman merasa mual terus nggak enak seperti itu. Tidak apa-apa teman-teman. Nah, dengan cara lebih mudahnya itu teman-teman bisa mengonsumsinya pada saat teman-teman mau tidur atau diselangi dengan makan makanan seperti sambil minum jeruk seperti itu ya teman-teman. Terus ada juga kurangi mengkonsumsi garam teman-teman, itu tidak baik ya. Terus untuk asupan protein teman-teman bisa mengonsumsi daging, ikan, terus vitamin B12 untuk membantu penyerapan zat besi pada tubuh. Nah, ketika teman-teman itu merasa lesu, terus tidak bergairah seperti itu, bisa dikurangi dengan meminum es jeruk seperti itu, terus dan macam-macam lainnya yang mengandung vitamin C ya teman-teman. Terus untuk air dan minyak penghangat bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ya, seperti kalau misalkan waktu haid itu nyeri, itu bisa teman-teman bisa memberikan minyak kayu putih seperti itu. Terus
bila penghangat itu dirasa kurang cukup, itu teman-teman bisa meminum paracetamol, digunakan asal dosisnya itu tidak lebih dari 3 kali sehari ya teman-teman. Terus kalau misalkan masih berlanjut, itu teman-teman bisa konsul kepada dokter apakah keluhan teman-teman ini normal atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara merawat alat kelamin teman-teman? Nah, untuk pertama itu setiap setelah buang air besar atau kecil itu usahakan untuk selalu mencuci bagian luar alat kelamin ya dengan air dan sabun. Tapi untuk sabunnya itu sabun yang khusus untuk alat kelamin ya teman-teman. Jangan menggunakan sabun yang digunakan untuk teman-teman mandi, apalagi untuk sabun cuci muka, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu memperhatikan kebersihan pakaian dalam ya. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang jarang sekali mengganti pakaian dalam? Ya tidak ada ya, jangan ya teman-teman. Minimal itu mengganti pakaian dalam itu 2 kali sehari ya. Kalau misalkan teman-teman itu pada saat masih haid atau merasakan gatal atau berisik, itu harus sering-sering ganti ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada rambut yang tumbuh di alat kelamin harus rajin dicukur ya. Nah, ini tuh biasanya teman-teman itu 40 hari itu biasanya cukur. Coba siapa di sini yang 40 hari nggak dicukur? Wah, jangan seperti itu ya. Lebih baik 40 hari itu dicukur seperti itu. Terus selanjutnya jika ingin menggunakan toilet umum, sebelumnya siram terlebih dahulu ya teman-teman. Toilet umum itu kan banyak digunakan orang ya, jadi kan nggak hanya teman-teman saja yang pakai. Jadi lebih baik sebelum menggunakan itu disiram dulu seperti itu. Nah, selanjutnya itu hindari memakai celana dalam atau celana jeans yang terlalu ketat di wilayah selangkangan ya. Jadi itu nanti kalau terlalu ketat atau celananya itu terlalu meletet seperti itu nanti tidak baik ya teman-teman. Untuk para wanita itu yang sedang mengalami menstruasi itu jangan malas untuk mengganti pembalut. Nah, ini sering banget. Jangan malas untuk mengganti pembalut. Jangan sampai pembalutnya itu sampai rusak seperti itu, jangan ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah merasa penuh atau sudah merasa risih, itu bisa diganti ya. Dan selanjutnya pemakaian panty liner itu tidak dianjurkan untuk setiap hari ya teman-teman. Nah, jangan menggunakan bedak di daerah vagina, termasuk pada bayi juga tidak boleh. Terus juga bayi perempuan ya teman-teman, karena kan itu kan bedak itu kan nanti bisa menggumpal. Nah, kalau menggumpalnya di area vagina itu kan bisa bahaya teman-teman. Terus jangan pernah menyemprot minyak wangi ke dalam vagina ya teman-teman, itu berbahaya, apalagi yang ada alkoholnya, itu tidak boleh ya. Untuk selanjutnya penyuluhannya akan dilanjutkan oleh teman saya ya, yang bernama Intan Hidayah. Yang selanjutnya itu ada mandi wajib. Bagi perempuan Islam sendiri setelah mengalami menstruasi itu diwajibkan untuk mandi wajib. Mandi wajib sendiri adalah membasuh seluruh badan dengan air dengan tata cara tertentu Islam yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Bagaimana sih tata cara mandi wajib? Yang pertama membaca bismillah dengan niat mandi wajib. Menghilangkan hadas besar melalui mandi. Selanjutnya membasuh 2 telapak tangan 3 kali. Lalu yang kedua itu setelah itu beristinja sendiri, menghilangkan kotoran yang berasal dari saluran kemih atau anus dan membersihkan segala kotoran yang terdapat pada kemaluan. Lalu yang ketiga berwudu seperti akan sholat. Lalu yang keempat selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya sudah selesai ya teman-teman untuk penyuluhan menstruasinya. Gawe 0,5. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ya. Bagaimana teman-teman tadi penyuluhannya? Teman-teman semua udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu menarche, apa itu menstruasi, kemudian
apa saja ciri-cirinya, kemudian bagaimana kita cara mengatasinya, kemudian yang terakhir juga sudah dijelaskan bagaimana cara mandi wajib. Tentunya teman-teman semua sudah paham ya, karena di sini teman-teman semua sudah dewasa begitu. Ya, dari penjelasan-penjelasan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Nanti apabila dari teman-teman kurang jelas, nanti bisa dijelaskan kembali ya, bisa dijelaskan kembali. Kemudian apabila ada pertanyaan juga teman-teman bisa langsung ditanyakan. Bisa mengangkat tangan ya teman-teman. Iya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bisa langsung saja angkat tangannya, kemudian nanti bisa menyebutkan nama, kemudian apa pertanyaannya, nanti insya Allah kita bisa menjawabnya. Kalau kita bisa menjawab, apabila kita tidak bisa menjawab, nanti kita diskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman begitu. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Baik, berarti teman-teman semua sudah paham tentang menstruasi yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, apabila sudah paham, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman agar kita tahu bahwa teman-teman itu sudah benar-benar paham tentang apa yang kita sudah jelaskan tadi. Saya akan melempar pertanyaan kepada teman-teman ya. Jadi tadi apa saja sih ciri-ciri menstruasi yang tidak normal? Ya, silahkan. Kalau mau menjawab bisa langsung angkat tangannya, jadi kita bisa tahu bahwa teman-teman itu sudah benar-benar paham ya. Ya, silahkan. Bagaimana tadi ciri-ciri dari menstruasi yang tidak normal? Iya, baik, sangat betul sekali ya teman-teman. Berarti teman-teman sudah paham begitu. Kemudian tadi juga disebutkan ya bagaimana cara kita mengatasi bila terjadi haid atau nyeri haid ya. Ya, bisa angkat tangan saja teman-teman. Iya, silahkan, bisa disampaikan langsung. Iya, bagus sekali ya teman-teman. Berarti teman-teman sudah benar-benar paham. Tentunya untuk yang terakhir, untuk mandi wajib, tentunya teman-teman sudah paham semua ya, karena di sini semua teman-teman sudah dewasa begitu ya. Sampai di sini sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman. Berarti penyuluhan dari kami cukup jelas dan bisa diterima oleh teman-teman semua ya. Baik, kalau begitu kami mewakili dari semua teman-teman yang tadi sudah menyampaikan tentang menstruasi. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Karena di sini kami juga masih belajar ya, kita belajar bersama-sama, kita belajar bareng-bareng. Kemudian ada pepatah mengatakan, lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Begitu ya teman-teman. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya kepada kami. Kami sekali lagi memohon maaf ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Work way too much, I need a break.